Kok orang itu dapat, kami enggak? Apa kira-kira? Apa kira-kira keistimewaannya? Apa kira-kira? Mana tolak ukur Tuhan untuk itu? Jawabannya, duhai Tuhanku, innahu lasu'uni ayyabqa hadzal jidar qa'iman baini wa bainak. Sungguh aku enggak sukanya sebetulnya Tuhan, kalau tembok ini masih menghalangi antara aku dengan dirimu Tuhan. Hanya Allah di hati kita, perasaan kita. Hanya Allah tumpuan, kita enggak punya tumpuan lain. Itu indah betul, itu nikmat betul. Allah, demi Allah saya katakan, ucapan seperti ini dengan hati yang seperti ini, demi Allah saya katakan ini, ibadah saya sampai mati enggak akan lebih hebat dari ucapan ini. Qala Sayyidi Al-Imam Ar-Rabbani Al-Qutub As-Samadani Sayyidi Syahid Syekh Muhammad Sa'id bin Al-Buti qaddasallahu sirrah. Fa iyyak an tafhama min qawli ibn Athaillah rahimahullah wa radiya anhu, hadha ma yahlu li ba'di muhtarifi a'malil irsyad wa muhimmatihi ay yafhamuhu min anna alladhina ijtabahumullah lahum khususiyatun min al-qurbi wal hubb tughnihim an kathrati ta'at wal ibadat wa tanazzuh anil muharramat. Tilka hiya wasawisus syayatin li awliyaihim minaz zanadiqah wa hiya waswasatun tunaqidul haqiqata tamaman. Fal mujtabun hum aktsarun nas ta'alluqan bit ta'at wal ibadat wa aktsaruhum ibti'adan anil muharramat wasyubuhat. Walau kana fil muqarrabin ilallahi man qad hattallahu anhum mas'uliyatal iltizam bil awamir wal ibti'ad anin nawahi lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlahum bidzalik wa inna ma kana alaihi salatu wassalam aktsarun nas tahammulan li azaimi ta'at wa sabran ala nawafil wal ibadat wa ibti'adan anish syubuhat. Alam yakun huwa alladhi tatawarramu qadamah min tulil qiyam fi shalah awalam yakun awalan nasi ashabihi zuhdan fid dunya wa shishanan fil ma'ishah kadzalika sairul mujtabin min ba'dihi kanu aktsaran nasi iqbalan ala wasaya Allah wa awamirihi wa ashaddahum wara'an fi fahmil halal wal haram wa adwamahum 'ala an-nawafil wal adhkar. Fa iyyak, tinggalkan, jauhi, hindari dalam memahami ungkapan mutiara hikmah Sayyidil Imam Ibn Athaillah Sakandari ini, sebagaimana atau memahaminya seperti yang atau sebagaimana yahlu yang indah atau manis, baik ya, terasa bagi sebahagian pengamal amal irsyad, pengamal irsyadnya seperti torikoh-torikoh, artinya sebahagian atau terhadap sebahagian orang-orang yang memimpin ya gerakan-gerakan torikot irsyad ya, ayafhamuhu, sebagaimana mereka pahami, berupa bahwasanya orang-orang yang Allah pilih itu mereka memiliki khususiat berupa kedekatan dan rasa cinta, di mana tughnihim, itu kekhususiatan itu memadakan mereka, mencukupkan bagi mereka dari untuk memperbanyak ketaatan dan ibadah serta menghindarkan diri dari keharaman-keharaman. Itu merupakan was-was dari syaitan ya, bisikan-bisikan syaitan terhadap para walinya, terhadap pengikutnya, berupa zanadiqah, zindiq, kaum zindiq ya. Wahia waswasatun, dan ianya juga adalah waswas yang berseberangan dengan hakikat yang sesungguhnya ya, sama sekali ya.
terhadap orang-orang mujtabun tadi itu, orang-orang pilihan. Fal mujtabun, orang-orang yang terpilih itu, mereka adalah orang yang paling banyak ta'alluqnya, bersandarnya ya terhadap ketaatan dan ibadah-ibadah. Paling banyak melakukan ketaatan dan ibadahnya, dan paling banyak yang dalam upaya menghindarkan diri dari segala bentuk keharaman dan syubhatnya. Dan andai kata saja pada golongan orang-orang muqarrabin yang dekat kepada Allah Ta'ala, ada yang Allah gugurkan dari mereka tanggung jawab iltizam ya, dengan perintah-perintah perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larang-larangannya, niscaya Rasulullah orang pertama yang paling layak untuk itu. Hanya saja apa yang berlaku pada baginda Rasulullah, sebaliknya beliau orang yang paling banyak tahammulan, artinya mengemban ya, bentuk ketaatan-ketaatan, azimah ketaatan ya, kesungguhan daripada ketaatan, dan paling banyak sabarnya, menanggung sabar terhadap pelaksanaan amal-amal sunnah dan ibadah-ibadah lainnya, dan menjauhkan diri dari segala syubhat-syubhat yang ada. Alam yakun, bukankah beliau yang kakinya bengkak ya, disebabkan karena lama berdiri dalam sholatnya? Bukankah beliau orang yang pertama sekali di kelompok di kalangan sahabat beliau, di kalangan manusia saat itu, yaitu sahabat beliau yang paling zuhud terhadap dunianya dan paling paling jauh dari kemegahan dalam kehidupannya? Kadzalik, demikian juga adalah seluruh orang-orang pilihan setelah beliau. Kanu aktsaran nas, mereka orang yang paling banyak ya, mentaati, menjalani wasiat-wasiat Allah dan perintah-perintahnya, dan orang yang paling keras sikap waraknya dalam memahami halal haram dalam hidup, dan paling mudawamah, paling langgeng terus menerus tanpa henti untuk perbuatan amal-amal sunnah dan zikir-zikirnya. Oke. Jadi di paragraf yang panjang ini begini, kan kalimat mutiara hikmahnya bunyinya apa kemarin? Fala tubali, kan itu? Fala tubali ma'aha anqala amaluk, kan itu. Jangan hiraukan sedikitnya amalmu itu. Jangan disalahpahami. Kalimat jangan hiraukan sedikitnya amalmu. Gak usah peduli dengan amalmu yang sedikit kalau kau jadi pilihan Allah Ta'ala. Nah, itu iyyaka an tafham. Jangan salah paham dari ucapan Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari tentang itu. Sebagaimana yang diinginkan ya, oleh sebahagian para pelaku irsyad, pelaku pembimbing-pembimbing thariqat-thariqat. Ya, sebagaimana mereka nyaman memahaminya, sebagaimana mereka suka menggugur-gugurkan amalan, kan, ya kan, sampai nggak perlu sholat, nggak perlu iltizam, yang penting zikir saja, kan begitu. Ada bahwasanya apa yang mereka ingin pahami ya, dengan salah paham dari ucapan seperti ini, apa tadi? Fala tubalu an qalla amaluk, fala tubalu ma'ahu an qalla amaluk. Kau usah pedulikan. Nah, kalau kau sudah diijtiba Allah Ta'ala sedikitnya amalmu, itu dipahami bahwasanya ada sebagian orang, yang orang-orang seperti itu pilihan dari itu, mereka tughnihim, cukup bagi mereka dari melakukan banyaknya ketaatan dan ibadah kepada Allah serta upaya menghindarkan diri segala keharaman-keharamannya. Cukup, nggak perlu mereka. Kenapa? Mereka orang-orang pilihan. Nah, mereka orang-orang yang khususiat, memiliki keistimewaan berupa kedekatan dan cinta. Jadi amal mereka sedikit nggak ada masalah, nggak perlu. Yang penting mereka sudah jadi pilihan Allah Ta'ala. Nah, jadi hati-hati dipahami seperti itu ya. Kata saya putih, tilka hiya wasawisu syayatin, itu adalah was-wasnya setan, bisikan-bisikan setan nah, terhadap para wali-walinya ya, pengikut-pengikutnya, berupa zanadiqah, kaum zindik ini yang menggugurkan syariat, yang mengatakan sholat nggak wajib karena mereka sudah sampai kepada makom mereka pilihan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan dia adalah was-was, bisikan-bisikan tadi yang tunaqid, yang sama sekali berseberangan dengan hakikat yang sesungguhnya tentang jati diri para
mujtabin, orang pilihan. Di mana fal mujtabun hum, orang pilihan itu adalah orang yang aktsarun nas ta'alluqan. Orang yang paling ta'alluq, paling bergantung, ya, terikat erat dirinya dengan ketaatannya, ibadahnya, dan paling banyak dalam upaya menjauhkan diri dari bentuk keharaman dan syubhatnya. Nah, itu. Begitulah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, mujtabun, orang-orang pilihan. Nah, sebagaimana kata Syekh Buti, kalau andai kata di kalangan para ahli muqarrabin, ya, ada yang layak untuk digugurkan iltizam dengan syariat Allah Ta'ala dan perintah-perintahnya, saya bagi Rasul yang paling layak untuk itu. Rasul yang paling layak, yang paling pas untuk itu. Karena beliau paling dekat dengan Allah Ta'ala, beliau paling dicintai Allah Ta'ala dan paling dekat di sisinya. Tapi ternyata, kata Syekh Buti, lakan aktsarun nas, wa inna ma kana alaihi wasallam, hanya saja sesungguhnya yang beliau alami, apa yang terjadi pada beliau, aktsarun nas tahammulan li azami ta'at, yang paling banyak, ya, beban yang beliau alami dalam menjalankan ketaatan Allah Ta'ala, dan paling banyak rasa sabarnya dalam menjalankan semua amal-amal sunnah dan ibadah-ibadah lainnya, dan paling juga luar biasa menghindarkan diri dari segala bentuk syubhat-syubhatnya. Bukankah beliau yang kakinya tadi dikatakan bengkak hanya untuk tegak lama dalam sholatnya, ya? Bukankah beliau yang paling warak dalam hidupnya, paling zuhud dalam hidupnya, dan paling paling keras, ya, kehidupan lu jalani, ya, nggak punya apa-apa, serba nggak ada, kan gitu. Bahkan sampai nggak makan bersama keluarganya. Bukankah beliau itu orangnya? Nah, demikian juga lah para mujtabin setelah Rasulullah. Mereka orang paling banyak sekali, paling kuat sekali, iqbal, ya, menjalani, ya, semua perintah, semua wasiat dan perintah-perintah Allah Ta'ala. Yang paling keras, ya, untuk berpegang teguh dengan prinsip wara dalam memahami mana haram dalam syariat. Dan yang paling langgeng, ya, dalam mengerjakan amal-amal sunnah dan zikir-zikir lainnya. Itu maksudnya. Jangan salah paham tentang tadi. Fala tubali ma'aha angqalla amaluk. Jangan salah paham dengan kalimat itu. Jangan usah pedulikan. Ya, ma'al itiba dari Allah Ta'ala tadi, angqalla amaluk, amalmu yang sedikit. Jangan pedulikan. Yang gak dipedulikan itu, kalau nanti kita lihat setelahnya mungkin ini, itu yang sebelum beramal, bukan setelah dia menjadi pilihan Allah Ta'ala. Idzan, lihat nih, idzan, ini keterangannya. Idzan fa kalimatu la tubali ma'a anqala amaluk hadithun amma qabla tahawul minat-tih ila rusdi wa laysa ighra'an bil i'rad anil amal ba'da tahawul alladhi ja'a natijata ijtiba'in minallah azza wa jalla. Jika demikian, ya, ungkapan fala tubali ma'a anqala amaluk itu cerita tentang apa yang berlaku pada diri orang tadi sebelum dia berpindah, sebelum dia berubah, sebelum perubahan yang dialaminya dari kesesatannya menuju hidayah Allah Ta'ala. Itu yang fala tubali. Walaysa ighra, bukan artinya ighra'an, membuat dia jadi terdorong untuk berpaling dari beramal kepada Allah Ta'ala. Setelah dia berubah tadi itu, setelah dia berubah, hasil daripada ijtiba Allah terhadap dirinya. Bukan begitu. Jangan salah menempatkan makna qalla amaluk tadi, fala tubali tadi itu. Jangan salah paham. Fala tubali itu sebelum dia berubah. Itu, sebelum berubahnya. Masa aku dipilih Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Tenang, ini Tuhan yang milih. Itu yang sebelumnya. Tapi setelah itu, artinya gini, fala tubali bukan setelah dia dipilih. Setelah dipilih, dia justru kata saya Buti di atas tadi, mereka orang paling getol dengan ibadahnya, paling banyak ketaatannya, paling menghindarkan diri dari segala subuhat-subuhat, bukan lagi haram, subuhat pun mereka hindarkan. Oke? Nah, jadi jangan salah menempatkan kalimat fala tubali ma'a anqala amaluka. Oke? Bisa kita pahami? Kita baca dulu lah, nanti kita komentari. Wa na'udul hadisi an haula'il qillah alladzina yantaqiluna tafratan ila sa'idil hidayah wa rusydi bijadzibin minal ijtiba'il ilahi. Man hum wa ma hiyal maziyah allati tu'ahiluhum li hadhihi naqlah al-yasira was-sari'ah. Kita kembali kepada cerita tentang mereka-mereka yang sedikit, ya, yang berpindah tafratan, sekali lompatan menuju sa'idil hidayah, menuju bukit hidayah, ya. Dan bimbingan dari Allah Ta'ala, bijadzibin minal ijtiba, dengan cara diijtiba oleh Allah Ta'ala, ijtiba ilahi. Manhum, siapa mereka?
Dan apa keunggulan, keistimewaan? Apa kira-kira maziyah? Keistimewaan yang membuat mereka layak untuk mendapatkan ijtiba seperti ini. Ijtiba yang apa namanya? Yasirah wasari'ah. Ya. Yang gampang dan cepat ini. Enak kali orang tua gitu. Apa kira-kira? Apa kira-kira alasan kenapa mereka layak begitu? Mereka pantas begitu. Apa maziyahnya? Apa kelebihan keistimewaan pada mereka dapat itu gitu. Nah, A'udu fa'akul innaha tajalliyatun rabbaniyatun la tandabitu bimaqayisi ma'arifina wa la tandabitu bihududi qawa'idina wa la budda anna laha asbaban ila annaha akhfa min an tudrikaha ijtihadatuna. Begitu kata Syekh. A'ud fa'akul, kuulangi. Apa yang kuulangi ya? Ucapanku. Innaha tajalliyat, sungguhnya maziyah itu adalah tajalliyat rabbaniyah. Tajalli Allah kepada diri hambanya. La tandabit, tidak terikat dengan apa namanya timbangan-timbangan ya, pengetahuan kita, enggak terikat dengan itu. Wala tandabit, juga tidak terikat dengan batasan-batasan kaidah-kaidah yang ada pada kita. Wala budda annalaha, pasti ada sebabnya kata Syekh Buti. Hanya saja sebabnya itu akhfa, tersembunyi untuk bisa dipahami dengan usaha kita gitu. Pasti ada kata Syekh Buti. Pasti ada, tapi tersembunyi bagi kita nggak tahu. Antara dia dengan Tuhan lah itu. Cerita saya itulah yang saya sampaikan kemarin tuh. Kok perempuan tunasusila kok bisa dapat begitu, enak kali. Nah, ya kan? Hanya ngasih minum air sama anjing aja, mohon maaf. Kok enak kali. Awak jatuh bangun. Nah, rasanya nggak juga apa namanya? Dapat pilihan Tuhan, kan gitu. Nah, pasti ada itu kata Syekh Buti. Cuma kita nggak tahu. Akhfa min antudrikaha ijtihaduna. Usaha kita untuk mencari tahu itu enggak tergapai. Nah, yang jelas tajalli rabbaniyah artinya Allah memilih di antara itu di luar kiasan kita. Kita enggak bisa mengkiranya, menduganya, menghitungnya. Enggak bisa. Itu di luar daripada kias kita, ya. Penilaian-penilaian kita, ya, di luar daripada itu semua. Walakin alaysa samata sifatun ittasifu biha ba'dun nas wa takunu hiya madhinnata tanazzuli hadzal lutfi rabbani ilaihim wa min thamma takunu hiya sababa hadzal ijtiba'i lahum. Akan tetapi bukankah pasti ada sifat-sifat yang sebagian orang memilikinya, di mana sifat itulah madhinnah, dugaan kemungkinan berlakunya lutuf rabbani ini kepada mereka. Berlakunya inilah ijtiba ini. Min thamma takunu hisab disebab dan oleh karena itu dia menjadi ijtiba, sebab ijtiba mereka, sebab ijtiba Allah pada diri mereka. Nah, apa kira-kira ini? Nah, alladzi astati an aqulahu jawaban an hadha su'al, kata Syekh Buti. Huwa anna kullaman adhafa ila syurudihi wa dhalalihi an siratillahi ta'ala al-istikbar alaihi wa mu'anadatil haqqi ala ragmi min ma'rifatin annahu haqqun fahuwa mahjubun qat'an an ta'arrudi li hadzal lutuf al-ilahi wa hayhata an tuftah lahu wijhatun min at-ta'aruf ala dzatil ilahiyyah ala haddi ta'bir ibn Athaillah rahimahullah. Kaifa tuftah lahum hadhil wijhah wa humul ladzina qala Allahu anhum innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattah lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Jadi kata Syekh Buti, tapi kan ada itu sifat-sifatnya yang dimiliki seseorang. Di atasnya yang saya ulangi di atas. Dia sifat-sifat itu yang menjadi dugaan tuh berlakunya lutuf rabbani ini kepada mereka, sehingga lutuf rabbani tadi, tajalli tadi itu menjadi sebab ijtiba Allah kepada mereka. Pasti ada itu. Apa kira-kira sifat-sifat itu? Apa kira-kira karakternya? Apa kira-kira? Kata Syekh Buti, alladzi astati anaqul, yang bisa ku jawab, yang bisa ku sampaikan sebagai jawaban tentang pertanyaan seperti ini, bahwasanya setiap orang yang menambahkan dari berpalingnya, sesatnya, jauhnya dari jalan Allah Ta'ala, ditambahkan apa? Istikbar, ditambahkannya keangkuhannya Allah Ta'ala, kesombongannya dan keangkuhannya. Umu'adatil haq,
me, memusuhi ya kebenaran, ya, membantah kebenaran, padahal sudah betul-betul itu diketahui olehnya. Fahuwa mahjub, maka orang seperti ini mahjub qat'an. Terdinding, terhijab, pasti terhijab orang seperti ini. Dari ta'arud, dari mendapatkan lutuf ilahi seperti yang disebutkan di atas. Wa hata antuftah, mustahil dibukakan bagi dia sisi ta'aruf ya, terhadap diri Allah Ta'ala. Sesuai dengan ungkapan Ibnu Athaillah Sakandari itu. Dan bagaimana bisa dibuka bagi orang seperti ini, bagi mereka seperti ini, sisi perkenal dengan Allah Ta'ala, sementara Allah firmankan tentang mereka, innalladzina kadzdzabu biayatina, sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka angkuh, sombong terhadap ayat-ayat kami, enggak mengakui kebesaranku sebagai Tuhan. La tufattah lahum abwabus sama, tak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian kami balas orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat kesalahan, ya, pelanggaran, orang-orang buat pelanggaran. Wal mafhum mukhalif, saya baca dulu nanti saya uraikan lagi. Wal mafhumul mukhalifu li hadhil haqiqah huwa anna kullaman fadha qalbuhu syu'uran bidzulli lillahi azza wa jalla wa kana daurul ma'asi fi hayatihi takris masyairidz dzul baina jawanihi bihaitsu yara nafsahu kal mutalawwithi bil aqdhar min farqihi ila qadamihi fahuwa aynama dhahara wa wujida yakhjal min halihi wa yukhayyal ilai anna kullan nas alladzina min hawli khairun minhu yakun fi muqaddimatil muta'arridin li hadhil altaf al-ilahiyah allati tajzibuhum ila sabilil hidayah wa rusydi. Nah, itu. Wal mafhum mukhalif, paham kebalikannya. Mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya terhadap hakikat yang disebut di atas tadi, bahwasanya yaitu bahwasanya setiap orang yang hatinya penuh dengan rasa hina terhadap Allah Ta'ala dan maksiat dan peran maksiat dalam kehidupannya, itu takris masyaiddul, menambah rasa hinanya, menumpuk-numpuk rasa hina dirinya di hadapan Allah Ta'ala, di mana dia melihat dirinya seperti seseorang yang seorang yang berselemak lah kita kan dengan segala kotoran maksiat, ya, seperti orang yang berkutat dengan kotoran-kotoran dari pangkal kepalanya sampai ke tumit kakinya. Fahuwa aina madhahar, orang tersebut di mana saja dia ada, di mana saja dia ada, orang seperti itu di mana saja dia berada, dia akan malu dengan kondisi dirinya. Yukhayyal ilai, terbayangkan bagi dirinya, terhadap dirinya, bahwasanya semua orang yang ada di sekitarnya lebih baik daripada dia. Yakun fi muqaddimatil muta'arridin. Orang seperti ini dialah yang termasuk di barisan terdepan yang bisa mendapatkan lutuf ilahi ini. Nah, yang mana lutuf ilahi itu yang menggiring mereka mendapatkan ijtiba Allah Ta'ala menuju jalan hidayah dan rusyud. Nah, itu. Jadi begini simpulannya. Kalau ada yang nanya, apa kira-kira resep rahasia, mazia, keistimewaan, kelebihan, keunggulan, kok orang itu dapat, kami enggak? Apa kira-kira? Apa kira-kira keistimewaannya? Apa kira-kira? Mana tolak ukur Tuhan untuk itu? Jawabannya, tolak ukurnya kita tak tahu. Perbuatan Tuhan tidak ikut tolak ukur dengan kita ini. Hanya saja bisa katakan pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Yang kita enggak tahu sebab itu. Enggak tahu kita sebab itu apa. Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Tapi kan pastilah ini katanya. Walakin al-samata bi sifat, pasti adalah sifat-sifat yang seseorang miliki. Itu sifat-sifat karakter yang mungkin baik, itulah menjadi dugaan mereka mendapat lutuf ilahi tadi itu. Sehingga lutuf itulah yang menggiring mereka mendapat ijtiba Allah Ta'ala menuju jalan hidayah tadi itu. Pasti ada itu. Beginilah kata Syekh Buti. Yang bisa ku sampaikan sebagai jawaban untuk pertanyaan ini begini, kata Syekh Buti. Seseorang yang dia jauh dari Allah, berpaling dari agama, nggak peduli dengan dirinya, udah nggak peduli dengan Allah Ta'ala, berpaling dari Allah Ta'ala, ya, dengan kesesatan dan sebagainya. Kemudian bersama dengan itu juga dia angkuh kepada Allah dalam kesesatannya dan jauh dari Allah Ta'ala, dia angkuh, dia sombong. Kebenaran di hadapannya pun dia gak gubris, katakan.
Nah, orang seperti ini dipastikan tidak akan mendapatkan yang lutuf ilahi tadi. Nggak mungkin. Orang seperti itu, nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Bagaimana bisa dapat saya bukti? Hah? Bagaimana bisa dapat orang seperti itu? Sisi ta'aruf dengan Allah Ta'ala. Kan ta'aruf nih ceritanya kan? Allah ingin buka ta'aruf kan? Mukti hikmahnya kan itu. Nggak mungkin. Macam mana mungkin bisa dapat? Allah berfirman, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattah lahum abwabus sama. Ya, nggak mungkin kata saya tidak dapat. Orang seperti ini, angkuh Allah Ta'ala. Kalau yang seperti itu, kelompok orang-orang seperti itu, ya, di samping kesesatannya, jauhnya dari agama, udah, mereka angkuh sombong kepada Allah, angkuh dengan kebenaran, udah, nggak peduli. Nah, kalaulah yang seperti itu nggak akan mendapatkan lutuf ilahi, maka sebaliknya saya sebuti. Orang-orang yang memang mungkin jauh dari Allah Ta'ala, karena dosanya, maksiatnya. Tapi maksiat dosa itu membuat mereka merasa hina di depan Allah Ta'ala. Merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Maka mereka membayangkan diri mereka itu di antara orang, semua orang lebih baik daripada dia. Itu yang di perasaannya. Nah, dia merasa dia yang paling berkutat dengan semua kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Nah, yang seperti ini justru sebaliknya, inilah orang di barisan pertama yang akan mendapat lutuf ilahi tadi. Itu kata saya. Kebalikannya, mukhalafahnya seperti itu. Ya. Mengaku salah dia gitu. Iya, betul. Iya. Dia ngaku. Tuhan, taunya aku salah ini. Tak kuat aku, nafsuku, syahwatku untuk melawannya. Aku ini salah. Maafkan aku Tuhan. Bimbinglah aku Tuhan. Berilah hidayah. Hatinya begitu, hati kecilnya. Kotor diriku ini Tuhan. Malu aku dengan gitu. Gitu. Orang yang seperti itulah yang di barisan pertama yang berhak atau layak dari Allah mendapatkan lutuf ilahi dan ijtiba tadi itu. Itu dia. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin Imam Fudail bin Iyad yang seperti itu mungkin. Ya. Jadi di saat dia jauh dari Allah Ta'ala, tapi dia merasakan bahwa dia salah, tapi dia nggak bisa mengekang syahwatnya, malu sebenarnya sama Tuhan, tapi terpaksa dia buat juga gitu. Nah, gitu. Ya. Orang seperti itu. Seperti Abu Nuwas dengan syairnya, ya kan? Ya kan, Abu Nuwas itu kan yang paling luar biasa katanya. Kalau cerita masalah khamar, Abu Nuwas paling jago. Mensifati khamar dengan syair-syairnya. Tapi lihat ungkapan di akhir hayatnya kan. Taunya aku Tuhan, nggak layak aku di surgamu. Tapi mana tahan sama nerakamu kan. Begitulah orang-orang seperti ini. Orang seperti inilah yang di barisan pertama insya Allah mendapatkan tadi tajalli ilahiyah, lutuf rabbani untuk ijtibanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad ra'aitu kalaman adhunnu li Sayyid Ahmad Rifai rahimahullah taala. Yaqul fihi nadartu ila turuq al-musila ila Allah fara'aituha jami'an muzdahimatan wa nadartu ila tariqit tadallul wal inkisar fa idza huwa farighun lazdimaha alaihi. Saya baca terus sampai satu paragraf. Inna turuqat ta'ati wal qurubat wadh-dhahira kal ulum wasyar'iyyah wal istighal biha wa amalid da'wah ila Allah wa dukhul fi masalikil jihad wa taraddud ila baitillahil haram lil haji wal umrah tatasarabu ilaiha fi katsirin minal halat hududun hammatun wa kabiratun lin nafsi. Wa min thamma yakthur wal wafidun ila hadhil turuq. Kullun lahu bughyatuhu aw gharduhu alladhi yarmi ilaihi. Amma tawajjuh ila tariqit tadallul inkisar lillahi azza wa jalla bihaitsu yara as-saliku nafsahu ba'idan anillah mughilan fil mubiqat yadhunnu anna an-nas kullahum khairun minhu fa yata'amalu ma'ahum ala hadzal asas faqala ayasbiru alaihi illa al-mukhlisun lillah was-sadiquna ma'ah id inna an-nafsa laysa laha ayuhadzin fi hadzal tadallul wal inkisar wa tihamidz dzat ala mar'an minan nas. Maksud ungkapan walaqad ra'aitu kalaman. Aku ada baca ucapan, perkataan. Kurasa pernyataan ini dari Imam Ahmad Ar-Rifai. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai rahimahullah taala. Yaqul fi, beliau ada ngutarakan dalam ucapannya itu, pernyataannya itu yang kubaca. Nadartu ila turuqil musilah. Aku lihat, kata Sayyid Rifai. Aku amati
semua jalan yang menyampaikan kepada Allah, kulihat seluruh jalan itu muzdahimatan. Semua jalan itu sesak, ramai orangnya maksudnya. Ramai yang meniti jalan itu, ramai sekali, banyak sekali. Tapi kulihat salah satu jalan menuju Allah, jalan tazallul dan inkisar namanya. Jalan tazallul dan inkisar. Jalan menghinakan diri dan mendinakan di hadapan Tuhan. Nah, jalan itu fa idza huwa, kata Syekh Rifai, tiap jalan itu farighun lazdimaha, kosong, enggak ada desak-desakannya. Jalan itu. Enggak banyak peminatnya jalan ini. Sunyi. Enggak ada peminatnya. Jalan tikus. Ini maksud ungkapan Syekh Ahmad Rifai, kata Syekh Buti. Sesungguhnya jalan ketaatan, jalan-jalan menuju Allah berupa ketaatan, kurubat, zahirah, ya kan? Kalau ulum syar'i seperti ilmu syariat, menuntut ilmu syariat, istighal biha, menggeluti ilmu syariat, amal dakwah menuju Allah Taala, dukhul fi masalikil jihad, ikut jihad di medan perang, taraddud ila Baitullahil Haram, bolak-balik mondar-mandir pergi haji sama umrah, tatasarrabu ilaiha fi katsin min halal, umumnya ya, pada banyak kondisi keadaan ya itu nyusup kepada semua amal tadi itu banyak berupa huzuzun hammah kabirah min nafsi, banyak kepentingan diri, kepentingan pribadi. Mungkin kepingin dianggap hebat, dianggap alim, dianggap tenar, dianggap luar biasa ustadznya, mantap. Karena begitu. Ada huzuzun nafs, ada huzuzun nafsi. Ada kepentingan diri di situ. Dah. Amin sama. Oleh karena itu, yaksul wafidun, banyak yang melintas jalan ini. Banyak yang melintasi jalan ini. Kullun lahu bughyatuhu, masing-masing punya tujuan, maksud yang ingin dia capai dari jalan-jalan tadi itu. Ya kan? Yang dengan ilmunya kepingin tenar. Dia bilang orang alim, orang kampung tuh sama dia aja tuh. Syekh Kabir, Masya Allah, Syekhuna, kata Syekhuna, itu gelarnya Syekhuna itu. Nah, itu. Mungkin itu bughyahnya, itu ghardunnya. Ada? Amma tawajjuh, adapun tawajjuh, meniti satu jalan menuju Allah, satu jalan juga nih dari ribuan jalan, ini salah satu jalan. Dengan apa? Tazallul, inkisar, menghinakan, merasa hina dina di hadapan Tuhan. Bihaitsu yara, di mana dia melihat. Yang meniti jalan ini, melihat dirinya itu jauh dari Allah Ta'ala, tenggelam dalam perbuatan, dalam dosa-dosa yang bisa mencelakakan dirinya. Udah, ya dzunnu annas, dia meyakini bahwa orang-orang seluruhnya lebih baik daripada dirinya. Fa ta'amal ma'hum ala hadzal asas. Lalu dia berinteraksi dengan orang-orang seperti yang keyakinannya ini. Jadi kalau dekat orang dia malu, minder dia. Enggak cocok aku sama orang-orang nih. Ini orang-orang suci nih. Aku nih tak jelas gitu. Gitu. Begitulah dia berinteraksi dengan orang-orang. Jalan seperti ini nih, faqalla ayasbiru alai ilal mukhlisun. Sedikit sekali yang bisa sabar melintasi jalan ini kecuali orang-orang yang ikhlas, yang jujur beramal kalau Allah. Shadiqun ma'ahum. Nah, kenapa? Inna nafsa laisa laha ayuhadzin. Dikarenakan diri kita, nafsu kita enggak punya kepentingan untuk jalan ini. Enggak punya kepentingan dia untuk tadallul dan inkisar ini. Tadallul dan inkisarnya enggak ada kepentingan, dia enggak ada urus. Nah, ittihamid dzat, itu enggak ada. Enggak ada situ kira-kira kepentingan yang mau didapati oleh syahwat diri kita. Dari tadallul, inkisar, ittihamud dzat itu enggak ada. Ittihamud dzat itu menuduh diri itu, tuduhan terhadap diri. Tuduhan tuduhan buruk terhadap diri sendiri. Ittihamud dzat, ala mar'an minan nas. Jadi enggak ada di situ kepentingan diri, ya. Pada tazallul, inkisar, ittihamud dzat itu enggak ada kepentingan diri di hadapan orang-orang, enggak ada. Ya kan? Ada kepentingan apa sih? Tapi coba orang alim, ya kan? Ada kepentingan. Apa itu? Syuhrah, ketenaran, pujian, sanjungan. Ya kan? Diangkat orang. Dihormati orang. Bolak-balik mondar-mondir pergi haji sama umrah misalkan. Ini luar biasa, Bapak. Mungkin 100.000 kali, 100 kali, satu kali udah umrohnya nih kan, misalkan. Hebat ini, bawa jemaah semua kalau dia yang bawa mau. Mungkin itu bughyahnya. Itu mungkin goalnya, capaian yang mau dia dapatkan dari itu. Nah,
Dah? Nah, jadi semua jalan yang seperti itu banyak kepentingan-kepentingan diri kita. Tapi jalan tadzallul, inkisar, ittihamudzat, itu nggak ada kepentingan diri kita sehingga sepi jalan nih, nggak ada yang mau. Nggak ada yang melintas jalan ini. Kecuali orang-orang yang tegar, sabar, ikhlas, jujur berhubungan sama Allah Ta'ala, shadiqun ma Allah. Ya? Wallahu a'lam. Ada orang yang mengkaitkan dengan ayat ini dan Al-Ankabut itu. Apa itu? Apa siban nasi Itu rokok amanah. itu. Nah, kenapa? Kan dia kan berkutat kepada kebaikan gitu kan. Yang suami dia bekerja dengan baik gitu kan, menafkahi keluarganya. Adapun yang pemuda ini kan dia berilmu gitu kan. Terus dia kedua orang ini merasa nggak layak jadi beriman gitu kan, nggak layak dipanggil beriman gitu kan, dijuluki orang beriman karena dilihatnya orang-orang terdahulu diuji dengan yang berat-berat gitu kan. Jadi itu kayak mana kan? Sedangkan orang yang melihatnya dari luar, orang yang melihat dari luar itu kan, orang ini udah bagus gitu, dia kebaikan gitu, cuman dia merasa dirinya tidak layak dikatakan beriman gitu. Ya, karena kan ayatnya begitu bunyinya. Jadi mungkin yang merenungkan ayat itu, ya aku kulihat selama ini nggak ada cobaan Tuhan sama aku kan gitu. Nggak ada kira-kira yang berat, beban berat, cobaan, ujian yang kualami. Rasanya nggak layak aku dibilang beriman ini. Nah, itu perasaan dia seperti itu. Perasaan yang bersangkutan, perasaan saja itu bagus sih begitu tuh. Perasaan itu bagus, perasaan seperti itu bagus, itu perasaan baik itu, perasaan baik, perasaan wajar bagi orang yang baik seperti itu. Nah, yang nggak bagus itu perasaan sebaliknya. Aku memang pilihan Tuhan, itu. Ada perasaan seperti itu bagus. Sama seperti merasa dia lebih hina dari siapapun yang ada, orang lebih baik daripada dirinya itu. Perasaan seperti itu seharusnya memang disuburkan dalam diri kita. Ya. Nah, dia merasa nggak pantas disebut orang beriman, kan nggak ada ujian Tuhan sama aku, nggak ada cobaan yang kualami, yang itu nggak layak aku disebut beriman. Gitu. Nah, perasaannya. Ya padahal dicoba juga Tuhannya itu. Cobaan itu kan macam-macam artinya. Dicoba dia untuk taat, bisa dia taat, kan cobaan juga itu coba. Kan dicoba tuh. Jaga 5 waktu kan cobaan itu. Bisa nggak jaga 5 waktu puasa Ramadan, menjaga yang haram, kan cobaan Tuhan itu sebetulnya. Cobaan itu jangan anggap cobaan tuh seperti gempa di Turki, bukan begitu. Bukan itu cobaan. Cobaan untuk iltizam sama agama Allah itu cobaan juga. Dan dia lulus di situ kan lulus dia. Ya kan dia bisa taat sama Tuhan kan cobaan itu. Ya kan? Apa sabar tertinggi? Sabar dalam menjalani hidup. Berarti kan sabar atas cobaan kan? Apa sabar tertinggi? Sabar mentaati Allah. Nah itu sabar tertinggi. Baru yang kedua sabar menjauhi larangan Allah. Sabar ketiga baru sabar atas ujian, cobaan, petaka hidup yang dialami. Kan itu. Jadi sabar juga. Artinya gini, sebenarnya dia sudah diuji Tuhan itu. Diuji untuk taat, dia lulus dia. Cuma perasaan dia, ini bukan ujian kalau begini nih. Bukan ujian itu yang berat lah mungkin. Ini, itu. Perasaan seperti itu bagus intinya. Perasaan seperti itu bagus. Merasa supaya dia jangan merasa hebat. Nah, itu. Jangan merasa hebat di depan Tuhan. Karena Nabi nggak pernah merasa hebat di depan Tuhan. Nabi nggak pernah merasa hebat. Nabi merasa bersalah di depan Tuhan. Siapapun yang berhubungan sama Tuhan, pastikan dirinya merasa bersalah. Itu cara Nabi berhadapan sama Tuhan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Begitu. Siapapun tawajuh dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, selalu merasa dalam keadaan bersalah. Gak pernah lepas daripada kebersalahan diri. Begitu semuanya. Begitu pembesar-pembesar. Jiwa pribadi besar seperti itu. Baginda Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baginda Ibrahim juga seperti itu. Semua orang besar seperti itu. Karena itulah mereka besar. Kenapa? Karena mengaku nggak bisa apa-apa di depan kebesaran Tuhan. Karena itulah mereka jadi besar. Sebaliknya orang yang angkuh depan Tuhan, maka tadi nggak dapat apa-apa. Sombong di depan Tuhan, merasa hebat di depan Tuhan. Hebat apa depan Tuhan? Hebat apa kau anggarkan sama aku, kata Tuhan?
Oh, aku ibadah. Ibadah itu dari aku, hadiah aku itu untuk kau, Tuhan. Dari mana kau bisa ibadah kalau bukan karena taufik dari aku? Cuma mau angku depan Tuhan. Terserah apa angku di depan Tuhan. Nah, itu. Jadi selalu merasa bersalah di depan Tuhan. Itu kata kuncinya. Sehebat apapun seorang dengan makomnya, selalu merasa rendah, hina, dina, kurang, bersalah, dan sebagainya. Okay. Fa ashabu hadhin nufus al-munkasirah bisidqin duna tamthilin wa takallufin hum fi muqaddimati man yata'arraduna li nafahatillah wa li altafihi allati tajzibuhum ilaihi wa in kanu mughilin fil inhirafat wal azam. Nah, lihat kata saya putih. Fa ashabu hadhin nufus, orang-orang dengan jiwa, hati-hati, diri yang mungkasirah, yang berantakan, terpecah berantakan, bisidekin, tapi dengan jujur, dengan tulus kepada Allah Ta'ala. Nah, duna tamsilin, bukan dibuat-buat, nah, dengan rekayasa, enggak. Yang betul-betul mereka hina depan Tuhan. Ada juga kadang pura-pura hina gitu, zuhud untuk supaya dipuji orang, oh, zuhud ustaznya mantap, ustaznya oh, luar biasa, wara. Enggak juga, ini tulus sama Tuhan, berhubungan ini enggak cerita orang lain nih, cerita diri seorang dengan Tuhannya, itu. Udah, itu maksud kalimat fa ashabu hatin nufus al munkasirah bisidqin duna tamthil wa takalluf. Pemilik jiwa yang merasa luluh lantah, mungkasirah, tak berarti, tapi tulus itu di depan Tuhan. Rasa diri yang tak berarti itu tulus. Udah? Dengan tanpa direkayasa dan buat-buat, udah? Merekalah di muqaddimah, mereka di awal-awal, ya. Orang-orang ta'arradun yang berhak mendapatkan nafahat ilahiyah. Mendapatkan apa? Hembusan-hembusan ilahi, altaf, lutuf-lutuf Tuhan yang tajzibuhum, yang menarik mereka kepada dirinya. Lutuf ilahi yang menarik mereka, menjazab mereka ke diri Allah Ta'ala. Wa in kanu mughilin, walaupun mereka tenggelam dalam ketersimpangannya dan dosa-dosanya. Itulah tadi. Sayyidina Fudail bin Iyad, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, siapa lagi? Semua, Malik bin Dinar, semua tenggelam dengan maksiat dan dosanya. Satu perampok, kurang apa lagi? Nggak ingat Tuhan, nggak mau tahu dengan agama. Di saat tenggelamnya begitu, Tuhan tarik. Kenapa? Mungkin hati mereka nggak begitu, hatinya. Kalau mereka sendirian, Tuhan, aduh, cuman dalam malu kali aku nyebel begini, tapi tak bisa pula ku buat yang lain. Tak tahu aku macam mana aku buat, tak bisa ku lawan syahwatku. Ku minum juga lah ini, minum misalkan. Mabuk juga misalkan. Merintih juga hatinya. Batinnya meronta juga, Tuhan maaf, Tuhan malu kali gitu Tuhan, tapi tak kuat aku. Habis gitu mungkin di malam libasnya lagi gitu. Nah, bimbing laku tapi dibuatnya juga lagi ya. Tapi tulus itu bukan main, bukan rekayasa. Bukan rekayasa, yang tulus emang. Itu curahan hati sama Tuhan. Murni curahan hati sama Tuhan. Wa indama fuji, ini cerita yang kemarin tuh. Wa indama fuji tu bi taubati jarina sakir alladhi tabahu Allah ala nahwi ma hadastuka anhu qabla qalilin zurtuhu fi darihi li awwali marratin li uhanni'ahu ala hayatihi al-jadidah lati akramahu Allah biha. Faqala li laqad kuntu ukhatibu Allah fi ansafil layali wa ukhrayatiha wa ana wahidun fi ghurfati hadhihi wa syarab amami qailan ya rab innahu la yasu'uni ayyabqa hadzal jidar qaiman baini wa bainak wa kam awaddu an uzilahu walakinni dhaif la aqwa ala dhalik famalak ya rab la tuziluhu wa anta rabb al qadir ala kulli syai'. Ini kata orang. Ta'ammal fi hadha tadallul, kata Syekh Buti, wa fi hadha tadakhul ala Allah fi hadhil munasyadah allati tu'abbir an adaqi ma'anil ubudiyyah lillah innahu al-amil awhad rubbama aw la'allahu ahammul awamil allati kanat as-sababa fi ayyanzura Allah ilaihi nadhrata rahmatin wa lutfin wa istijabatin intashalathu fi daqa'iqa ma'dudatin min awhali tihihi ila sa'idil hubbi wal ijtiba wa sadaqal qailun as-sulhu ma'allah bilamhatin wahidah. Apa maksudnya? Ketika aku dikejutkan dengan taubatnya tetangga kami pemabuk
dengan taubatnya tetangga kami yang pemabuk, yang Allah telah ijtiba, Allah pilih hamba ini. Nah, Al-Nahwi sebagaimana yang telah kusampaikan sebelumnya. Sebagaimana telah kusampaikan di cerita sebelumnya, ya kan? Di beberapa halaman sebelumnya. Zurtuhu, aku kunjungi beliau, kata Syekh Buti, di rumahnya untuk pertama kali agar aku bisa memberikan tahniah, ucapan selamat atas kehidupannya yang baru yang Allah berikan kepadanya. Jadi sunnah hukumnya itu. Kalau ada orang begitu, tobat, sunnah kita bilangkan, oh selamat, alhamdulillah, di masjid lah kita sekarang. Sunnah itu, memberikan tahniah, ucapan selamat. Jadi Syekh Buti datang ke rumahnya bersama jemaah, memberikan ucapan selamat. Tanya, sambil bertanya, faqala li, ini dia. Kan di sini mau nanya nih, cemana ceritanya kan gitu. Cemana ceritanya? Kok alhamdulillah ke masjid udah sekarang, alhamdulillah. Gitulah mungkin tanya Syekh Buti kan. Cemana ceritanya? Apa kata beliau? Laqad kuntu ukhatibullah fi ansafil layali wa ukhratiha. Sungguh aku senantiasa mentitah Allah Ta'ala. Sungguh aku senantiasa apalah bahasa kita, ukhatibullah, menyapa Allah Ta'ala. Sungguh aku selalu menyapa Allah Ta'ala di pertengahan dan akhir-akhir malam, katanya. Ini siapa yang tahu ini? Saya mau tanya. Waktu orang nengok dia tenggen siang-siang, sore-sore, siapa tahu dia malam seperti ini sama Tuhan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bahwa ternyata dia merintih di malam itu dengan aroma mabuk masih di mulutnya. Tuhan, tolonglah Tuhan, maluku Tuhan. Siapa yang tahu dia seperti itu? Siapa yang tahu? Ini kan tahu, kita dikasih tahunya nih. Kalau nggak dari mana Syekh Buti bisa tahu? Kan kita dikasih tahu ini. Sungguh aku senantiasa menyapa Allah di akhir-akhir malamku. Saat aku mabuk tuh, mabuk mungkin habis sisa mabuk, tenggen, apa nggak tahu, apa dibuatnya. Tapi bukan mentrup nih, karena trup bisa nggak trup, bukan mentrup, dah, tenggen aja. Bukan mentrup. Bukan, mentrup nggak apa-apa. Dah. Mabuk tenggen, dah. Tengah malam ternyata merintih hatinya sama Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Tadi terpaksa aku minum Tuhan, suruh kali aku, gak bisa aku lawan. Malunya aku sebetulnya Tuhan, malu kali Tuhan. Tolonglah Tuhan. Tolonglah, aku bantulah Tuhan. Siapa yang tahu kalau dia seperti itu tiap malam? Ini dia nyatakan ini. Siapa tahu dia begitu? Ukhatibun nas. Wa ana wahid fi ghurfati, aku sendiri di kamar aku sendirian. Di ruangan aku sendirian. Nyapa Tuhan seperti itu. Tolonglah Tuhan, tolonglah. Enggak ada yang bisa nolong aku Tuhan. Apa katanya? Lihat ini. Wa ana wahidun fi ghurfati hadi, aku di ruangan ini sendirian. Minuman ini di hadapanku. Ya. Minuman ini di hadapanku. Qailan, seraya menyapa Tuhan. Apa katanya? Ya Rabb, duhai Tuhanku. Innahu lasu'uni ayyabqa hadzal jidar qa'iman baini wa bainak. Sungguh aku enggak sukanya sebetulnya Tuhan, kalau tembok ini masih menghalangi antara aku dengan dirimu Tuhan. Maksudnya minuman itu. Aku enggak sukanya Tuhan, kalau tembok ini masih menghalangi hubunganku denganmu Tuhan. Nah tembok nih, minuman tadi ini. Enggak sukanya aku. Lasu'uni. Enggak ingin aku seperti ini Tuhan. Wa kam awad nuzilahu. Berapa sering aku ingin melepaskan, menghilangkan tembok ini, meruntuhkan tembok ini. Walakini dhaif, tapi aku lemah Tuhan, enggak kuat Tuhan. Enggak mampu aku Tuhan. Enggak bisa. Famalaka ya Rabb. Kenapa enggak engkau saja Tuhan yang runtuhkan tembok ini? Engkaulah, kau maha kuasa, kau maha bisa Tuhan. Engkaulah yang buat, jangan aku enggak bisa Tuhan. Enggak mampu aku Tuhan. Aku lemah, tak kuat untuk meruntuhkan tembok yang menghalangi antara aku denganmu ini Tuhan. Minuman ini Tuhan. Ini tembok memisahkan antara aku denganmu. Runtuhkanlah Tuhan. Aku enggak kuasa, enggak mampu Tuhan. Kaulah yang, kenapa enggak kau saja yang meruntuhkannya? Kau yang berkuasa. Famalak ya Rabb. Famalaka ya Rabb. La tuziluhu wa anta Rabb qadir ala kulli syai'. Itu. Siapa yang tahu kalau dia seperti ini? Wallahi, demi Allah saya katakan. Ucapan seperti ini, dengan hati yang seperti ini, demi Allah saya katakan ini. Ibadah saya sampai mati nggak akan lebih hebat dari ucapan ini. Ibadah saya sampai mati. Ibadah sekarang ini, sholat saya, wajibnya, sunnahnya, yang ngayal-ngayal entah kemana-mana, lari-lari tak ada khusyuknya, nggak lebih hebat dari ungkapan tulus seperti di depan Tuhannya. Dari mana kita tahu orang-orang seperti ini? Dari mana kita tahu?
Mohon maaf, memang kita ngerjakan kewajiban agama betul, wajib ini, 5 waktu wajib. Tapi macam mana kali kita ngamalkannya sama Tuhan? Macam mana kali rupanya? Entah di mana hati awak, di mana pikiran awak. Sekedar lepas tanggung jawab saja, enggak lebih daripada itu. Tapi lihat, orang ini merintih-rintih hati sama Tuhan. Merasa Tuhanlah penolongnya. Awak merasa enggak ada, enggak perlu ditolong sama Tuhan, aku bisa sholat sendiri aku. Yang penting aku jalankan di Tuhan. Aku serahkan ini sama aku, jalankan. Enggak ada perasaan apapun sama Tuhan. Kalau dia butuh dengan Tuhan, enggak ada. Ini tengok nih, bagaimana dia merintih bahwa dia butuh sama Tuhan. Tuhan topangannya, Tuhan sandarannya, enggak dia punya sandaran lain selain Tuhannya. Bayangkan itu. Seorang merasakan bahwa sandaran cuma Tuhan, itu nikmat betul itu. Nikmat betul itu. Ketika seorang merasakan cuma Tuhan sandaran satu-satunya untuk bisa menolong dirinya. Ini bukan ece-ece, ini seperti ini nih. Ketulusan perasaan seperti ini melebihi semua ibadah-ibadah zohir yang orang seperti saya lakukan. Ada artinya ibadah zohir kalau dibanding dengan ketulusan, rintihan hati seseorang yang merasa hanya Allah sandaran hidupnya. Dia nggak punya sandaran lain. Mana kira-kira? Nah, jadi itu kenapa kata orang, tak usah kita terlalu merendahkan orang lain. Ada orang-orang mungkin kita anggap jauh dari Allah Ta'ala, tapi dia punya waktu-waktu, saat momen-momen mungkin dia dekat dengan Tuhan yang melebihi kita. Melebihi kita. Kita nggak pernah sedekat ini sama Tuhan. Saya nggak pernah sedekat ini sama Tuhan. Biasa saya terjebak dengan rutinitas. Terjebak dengan rutinitas keseharian. Wajib, sunnah, itu aja udah. Nggak lebih daripada itu. Artinya ibadah itu nggak disentuh dengan hati. Tapi lihat orang ini. Beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh rintihan hatinya. Mana lebih hebat kira-kira? Mana lebih besar kira-kira? Bukan saya merendahkan amal zahir, bukan. Bukan itu. Tapi lihat ini. Lihat betapa indahnya hubungan hamba dengan Tuhan seperti ini. Kesadaran, pengakuan, keyakinan. Baik itu. Allah, gak ada lebih indah saya dalam hidup ketika hanya Allah di hati kita. Perasaan kita. Hanya Allah tumpuan, kita gak punya tumpuan lain. Itu indah betul itu, nikmat betul perasaan seperti itu. Agung betul perasaan seperti itu di hati seorang. Hanya Allah tumpuan, nggak punya tumpuan lain, nggak siapapun. Siapapun di dunia ini nggak bisa membantuku, menolong. Hanya Allah, satu-satunya harapanku. Tumpuan hidup dan matiku hanya Allah Ta'ala. Yang bisa hanya menyelamatkan diri. Itu luar biasa. Oke, kata saya buti ta'amal fi hadat tadallul. Perhatikan tadallul seperti ini. Perhatikan tadallul ini. Fi hadat tadakhul. Bahkan bukan lagi tadallul nih, tadakhul. Artinya dia seakan-akan betul-betul memanjakan dirinya sama Tuhan. Bukan lagi tadallul, bukan lagi penghinaan, tapi Tuhan, engkaulah Tuhan. Kenapa enggak kau saja Tuhan? Mana bisa aku? Itu begitu. Seakan-akan dia mengkek sama Tuhan, seakan-akan. Dengan hina-dinanya disempatkan merasa Tuhan, engkaulah Tuhan. Kayak itu kan? Tuhan, aku lemah Tuhan, aku lemah demi Allah, demi dirimu, demi zatmu yang agung. Aku lemah, enggak kuat Tuhan. Enggak bisa kuruntuhkan tembok ini Tuhan. Kenapa enggak kau saja Tuhan? Engkaulah yang mulai, engkaulah yang buat. Jangan aku enggak bisa Tuhan. Janganlah yang tadakhul sama Allah Ta'ala. Kesannya. Fi hadhil munasyadah al-ati tu'abir an adaki ma'an ubudiyah. Kata saya Buti, perhatikan fi hadhil munasyadah, nasyid. Apa namanya? Untayan kalimat, ungkapan ya tentang setajam-tajamnya makna ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Innahul amil auhad rubama. Mungkin kata saya Buti, inilah faktor satu-satunya kata saya Buti. Atau paling tidak faktor terpenting yang menjadi penyebab Allah memandangnya dengan pandangan rahmat, lutuf dan istijabah. Ya. Yang mana Allah dengan itu intasyalathu. Allah memungutnya dalam sekian detik saja dari kubangan-kubangan kesesatan menuju puncak daripada cinta dan pilihan Allah Ta'ala. Sungguh benar para ulama yang mengucapkan as-sulhu ma'allah bilamhatin wahidah. Berbaikan dengan Allah itu dalam sekejap mata. Sulhu ma'allah, berbaikan dengan Allah dalam sekejap mata saja. Bilamhatin wahidah. Dengan sekejap mata lah kita artikan. Lamhah itu sekali pandang. Dengan sekejap mata.
berbaikan dengan Allah. Lihat ini bagaimana kesannya dulu dia bermusuhan sama Allah Ta'ala. Lihat bagaimana permusuhan sama Allah Ta'ala, minuman dia lakukan, umul khaba'is dia teguk setiap saat, dia tinggalkan kewajiban agamanya, ya kan? Lihat bagaimana dia dulu bermusuhan dengan Allah Ta'ala, tapi dalam sekejap mata dia berbalik arah, berbaikan dengan Allah Ta'ala. As-sulhu ma'allah. Wallahu a'lam.